Berikan syukur pada Tuhanku, Kau telah tebus hidupku. Karya kudus-Mu mengubahkanku, kini aku jadi baru. Yesusku, Kau telah angkat hidupku. Karya kudus-Mu melayakkanku, kini aku melayani-Mu. Buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Karya kudus-Mu mengubahkanku, kini aku jadi baru. Ku berikan syukur pada Yesusku, Kau telah angkat hidupku. Karya kudus-Mu melayakkanku, kini aku melayani-Mu. Ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Berikan syukurku buat segala yang terjadi
syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih bagiku. Buat segala yang terjadi di dalam syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih bagiku, buat anugerah kasih bagiku, buat anugerah kasih-Mu bagiku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom saudara. Tadi dalam doa Bapa kami dikatakan jauhkan kami dari pencobaan. Ya saudara ya, kadang-kadang memang pencobaan dan ujian, ada orang bicara pencobaan dan ujian silih berganti. Tapi kalau kita belajar firman Tuhan, ini dua yang berbeda. Yang Tuhan itu suka menguji hati. Kalau Anda baca di Mazmur dikatakan Tuhanlah yang menguji hati. Tapi kalau Anda baca di Matius, pencoba itu datang dan mencobai Yesus. Jadi yang suka mencobai itu setan, yang suka menguji itu Tuhan. Sesinya bisa sama, bisa beda. Kadang-kadang dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan tidak bisa dicobai. Tuhan juga tidak pernah mencobai. Tapi ada ceritanya Yesus dicobai, tapi dia enggak bisa dicobai. Dia lolos, dia enggak merubah batu jadi roti. Jadi kadang-kadang waktu setan mencobai, jadi sesi ujian buat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Bedanya dua persepsi yang beda. Kalau yang penguji pasti ingin lolos. Penguji batin, kepingin Anda lulus penguji itu. Kalau pencoba kepingin apa? Anda gagal. Itu bedanya. Jadi setan memang kerjanya menghancurkan, ingin Anda keluar dari firman Tuhan, kepingin nantang. Jadi kalau Anda nanti belajar, bahasanya beda. Yang satu dari kata-kata piraso ya, yang satunya dari kata-kata naca, yang satunya benar-benar berbeda. Yang satu mau Anda jatuh, yang satu enggak, menguji supaya Anda benar-benar dimurnikan. Saya minta slide saya. Tapi firman Tuhan tidak bisa gagal, saudara. Ya, firman Tuhan tidak pernah gagal. Semalam saya menjelaskan bahwa waktu berdoa pastikan kita klaim firman Tuhan. Seperti Yesus lolos dari pencobaan ketika dia klaim firman Tuhan. Ada tertulis, dia bilang begitu. Ya, jadi firman Tuhan ini luar biasa. Kita akan baca firman Tuhan. Di dalam Ayub 42 ayat 2, aku sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancanganku yang gagal. Itu suara Tuhan Allah kepada Ayub. Yang setuju katakan amin. Jadi firman Tuhan tidak pernah gagal. Kalau dia bilang dia akan menolong saudara, dia akan mengangkat engkau jadi kepala enggak jadi ekor, itu yang dipegang. Pastikan itu yang dipegang. Jadi saudara mesti banyak belajar firman Tuhan. Saudara datang pagi seperti ini, tidak salah.
Semalam saya menjelaskan kepada para pendoa, satu ide bisa membuat keputusan yang hebat. Satu ide. Satu lagu yang hebat bisa membuat suasana hati tenang. Satu keputusan melangkah bisa menyelesaikan pertandingan. Tetapi satu doa seperti pagi ini, itu berbeda. Karena tidak ada yang sia-sia ketika seseorang mencari Tuhan. Amin saudara. Satu doa itu merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ada yang mau tepuk tangan buat Tuhan? Itu bedanya. Jadi ketika engkau menyelesaikan sesuatu dengan idemu, itu bukan berarti engkau lebih hebat. Saudara. Ya, ketika engkau menenangkan hatimu itu bukan berarti permanen. Tetapi doa, tidak ada yang pernah sia-sia ketika orang mencari Tuhan. Terutama doa pagi, karena dikatakan dalam nas bahwa Tuhan menaruh telinga khusus untuk doa pagi. Nah, kita akan cerita bagaimana firman Tuhan yang Anda dengar setiap pagi ini akan membuat Anda lolos. Next. Kita akan cerita soal ini, tentang Petrus. Petrus ini punya masalah. Dia keturunan orang hebat, dia itu jago cari ikan. Mungkin Petrus dikenal di Galilea. Bukan dengan orang, tapi dengan ikan. Ini orang memang jago ngambil ikan. Jadi mungkin ikan stres saudara kalau ketemu Petrus. Tapi hari itu dunia bilang dia sial. Dunia bilang dia lagi apes. Ya. Tetapi bagi anak Tuhan tidak ada apes. Yang setuju katakan amin. Dalam Tuhan semua baik. Klaim janji Tuhan, semua hari itu baik. Setiap pagi seperti ini saudara mesti lihat. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Ada yang mau tepuk tangan buat Tuhan? Tidak ada apes. Katakan sebelahmu, tidak ada apes. Ya, jadi di dalam Tuhan selalu berhasil. Dikatakan selalu berhasil. Orang yang merenungkan firman Tuhan itu selalu berhasil, saudara. Ya, nah saya cerita tentang Petrus dulu. Saya akan bacakan buat saudara. Lukas 5 ayat 3. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Nah ini Simon yang semalam-malam gak dapat ikan. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Pelajaran pertama yang kita ambil pagi ini apa? Saat Anda susah, Tuhan pasti datang dalam hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Bukan kebetulan, di dalam Tuhan tidak ada kebetulan. Saat engkau susah, Tuhan akan datang. Dan ini yang paling penting. Tuhan akan datang dan mulai berfirman. Next. Setelah selesai berbicara, setelah menyampaikan firman, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Jadi saudara, kadang-kadang waktu kita butuh, misalnya nih, butuh uang gitu ya, uangnya enggak datang saudara, yang pasti Tuhan akan kirim firman Tuhan, yang setuju katakan amin. Jadi kadang-kadang kita ini bingung, kita ini lagi butuh uang, firmannya hari ini apa? Berilah, maka engkau akan diberi, begitu. Karena konsep matematika dari pencipta langit dan bumi ini harus terjadi dalam hidupmu. Seperti seorang janda yang kelaparan, butuh makanan, makanannya tinggal dikit, butuh makanan, yang datang siapa? Elia. Tapi Elia bilang dengan firman Tuhan, bilang begini dia, kalau kamu berikan kepadaku, Tuhanku tidak akan pernah tidak memberkati. Dan ketika dia memberi roti itu kepada Elia, maka dia diberkati Tuhan. Sejauh ini yang mengerti katakan amin. Karena itu jangan kaget kalau saudara lagi butuh uang, misalnya butuh uang 90 juta, uangmu 10 juta. Tiba-tiba pasti enggak lama ketika engkau berdoa, Tuhan saya kurang gitu ya. Enggak lama lagi pasti diketok. Tak, 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 pinjem uang 500 ribu begitu. Itu matematikanya Tuhan. Itu firman Tuhan. Karena Tuhan pasti kirim orang. Tuhan gak akan datang sendiri dengan kesuciannya. Nanti Anda gak tahan. Dia akan kirim orang. Seperti Naaman butuh kesembuhan. Yang dikirim seorang anak kecil itu. Tetapi apapun yang datang Anda harus tahu. Sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Pasti itu baik buat Anda semua. Yang mengerti katakan amin. Pasti itu seperti itu. Nah, ketika Tuhan bicara,
Ingat, pelajaran kedua, Tuhan datang dengan firman Tuhan saat engkau susah. Yang kedua apa? Ini ya saudara ya. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Jadi Yesus mau bayar saudara. Saudara, kalau saudara cari Tuhan seperti ini, saudara ini sedang melayani Tuhan. Kenapa sih saudara kok dibutuhkan Tuhan? Saudara mau saya kasih tahu sesuatu, tapi saudara anggap aja ini sesuatu yang kabar menyenangkan buat saudara. Saudara tahu yang terjadi waktu saudara menyembah Tuhan. Malaikat di surga disuruh diam. Kenapa saudara? Saudara mesti tahu. Karena yang menyembah pagi ini, orang-orang yang secitra dengan Tuhan. Ada yang mau tepuk tangan buat Tuhan? Malaikat itu suaranya enak, tapi malaikat salah sedikit, penyanyi yang top itu namanya Lucifer, dibuang. Suaranya enak lebih daripada manusia, dibuang. Kenapa? Karena yang nyanyi itu malaikat. Tapi kalau anak Tuhan salah, diampuni Tuhan. Jatuh tidak pernah tergeletak. Yang mengerti katakan amin. Waktu orang salah ini mau berbalik kepada Tuhan. Waktu seorang manusia yang berdosa ini mau nyanyi Tuhan. Tuhan tolong aku. Engkau ini Tuhan Raja Maha Besar. Engkau adalah Allah di atas segala Allah. Engkau adalah Tuhan penolongku. Waktu saudara seperti itu. Pagi tadi itu kan saudara nangis. Tuhan tolong aku. Engkau ini Tuhan yang luar biasa. Itu di surga. Malaikat itu bisa begini. Diam semua kamu. Ada yang nyanyi. Kenapa kita harus dengar ini, kata Roh Kudus? Karena yang menyanyi, sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan, secitra dengan Tuhan. Saudara jangan pernah sedih. Mungkin engkau tidak dianggap oleh dunia. Tapi kalau engkau memuji Tuhan, itu Tuhan luar biasa. Nah, Tuhan tidak pernah hutang saudara. Ketika dia pakai perahu Simon, dia akan bayar. Nah ini tekniknya Tuhan. Nah ini ada yang menarik saudara. Firman Tuhan itu, hikmat itu kebodohan bagi dunia. Bayangkan, Petrus ini kan sudah jago cari ikan. Petrus ini sudah jago cari ikan. Keturunan nenek moyang cari ikan. Semalam gagal. Dia akan bilang, memang normal. Kelihatannya memang semua enggak dapat ikan. Ingat, ketika ada kata-kata, oh memang omsetnya turun, memang pasar lagi sepi. Itu datangnya bukan dari Tuhan. Karena saudara memang melihat hal yang sepi di toko-toko, di omset-omset dunia sekarang ini. Tapi saudara enggak akan terkena. Kenapa? Karena engkau tinggal di dunia, tapi asalmu bukan dari sini. Yang mengerti katakan amin. Inflasi boleh datang, virus-virus boleh datang, semua masalah ujian atau pencobaan itu boleh datang. Tapi saudara tidak akan kena. Kenapa? Kalau 1.000 rebah sebelah sisiku, 10.000 sebelah kananku, orang yang mengharapkan Tuhan akan diloloskan. Sekali lagi mau tepuk tangan buat Tuhan saudara. Jadi orang-orang seperti kita, orang yang mencari Tuhan, ada keberhasilan. Katakan keberhasilan. Orang lain boleh gagal, tapi itu tidak bisa buat saudara. Karena saudara, orang lain bilang, pintumu sudah ditutup. Kalau pintu sudah ditutup, saya kasih mau tahu saudara, Tuhan saudara enggak cuma jago buka pintu, Tuhan saudara pencipta langit dan bumi. Dia bisa menciptakan pintu-pintu. Saya dulu masih ingat saya menghabiskan waktu masa muda melayani Tuhan. Orang bilang, waktumu habis. Kesempatan tidak ada 2 kali. Benarkah itu? Ya, untuk orang yang asalnya dari dunia. Tapi untuk orang yang asalnya dari surga, tinggal di dunia, tidak terjadi. Saya kerja di pusat, di BPJS pusat. Jadi kalau orang bilang, enggak bisa Pak, jatahnya untuk staf sudah habis di Surabaya. Saya bilang, saya bukan dari BPJS Surabaya. Saya dari BPS Jakarta. Saya mau masuk. Tahu jawabannya Pak? Oh silap beda Pak. Kalau Bapak dari Jakarta masih bisa Pak. Karena walaupun saya tinggal di Surabaya, saya terdaftar sebagai health ambassador-nya Jakarta. Saudara seperti itu, kalau dunia memang sudah tertutup bagi dunia, itu tidak tertutup bagi Anda yang asalnya dari surga. Yang mengerti katakan amin. Anda klaim, memang semua masalah ini aku lihat, tapi hidupku bukan dari melihat, hidupku dari percaya kepada Tuhan.
Nah, ini saudara, karena Tuhan ini waktu ini firman-Nya bilang, pergilah ya ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ini kebodohan bagi dunia, bagi ilmunya orang cari ikan, semalam sudah enggak ada. Karena itu kalau saudara dapat berita, ayo mengampuni, itu kebodohan, katanya tetanggamu. Loh kamu digituin, orang kok ngampuni, sikatan aja begitu. Tapi firman Tuhan memang hikmatnya luar biasa, saudara. Ya, nah sekarang kita lihat reaksi Petrus. Next. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Nah, ini penting, saudara. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dia manggil siapa? Guru. Orang ini memanggil guru karena lihat Yesus ngajar. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan. Yang pertama, reaksi orang yang akan diberkati Tuhan. Saudara sudah tahu toh ceritanya, dia akan dapat ikan. Tahu reaksinya orang yang diberkati Tuhan? Mau mendengar firman Tuhan, mau diajar, mau belajar. Dia panggil siapa namanya? Guru. Dia merendahkan diri jadi murid dan dia bilang, memang enggak mungkin. Mungkin ada banyak pastor yang ngajarkan saudara hal-hal yang tidak mungkin. Masa enggak punya kok malah disuruh perpuluhan? Masa enggak punya kayak Pak Yohanes kayak saya? Masa saya masih sakit kok malah disuruh minum, padahal dokter sudah bilang enggak ada obatnya. Kok Pak Yohanes malah suruh minum jus, enggak boleh makan jeroan. Dokter sudah bilang enggak ada. Tapi kalau saudara nurut apa yang saya ajarkan di firman Tuhan di panggung ini, enggak boleh makan jeroan, harus makan buah, makan sayur. Itu firman Tuhan dari pencipta segala penyakitmu dan penyembuh penyakitmu. Yang mengerti katakan amin. Pokoknya kalau yang nyuruh Tuhan, pasti ada kuasa. Akhirnya saudara, next, ini singkat ceritanya. Dan setelah mereka melakukan, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hampir tenggelam. Next. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Tadi manggil guru, sekarang manggil siapa? Tuhan. Ini saudara. Upgrade, orang yang mau dididik, orang yang lebih dekat, dia akan mengerti siapa yang suruh dia, namanya Tuhan. Cerita ini tidak aneh. Sehingga waktu Yesus berjalan di atas, kan ini ada misteri, kenapa pendeta-pendeta jumlahnya 12 di perahu, waktu Yesus datang di atas laut, yang lainnya bilang apa? Hantu, hantu. Ingat peristiwa itu? Petrus bilang apa? Tuhan. Dari awal Petrus sudah tahu Yesus itu Tuhan. Karena dari awal pemanggilan murid yang namanya Petrus lewat mujizat ini. Ini yang membuat saudara seharusnya tahu. Kalau saudara menghitung masa-masa lalumu, engkau bisa berkata seperti Daud, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar beruang, akan melepaskan aku hari ini juga. Kenapa? Karena Daud sudah mengenal Tuhan sebelum Saul mengenal Tuhan. Secara pribadi maksud saya. Saul orang rohani, dipilih Tuhan, tapi enggak ada pengalaman hidup, saudara. Daud pengalaman hidupnya ditolong Tuhan tiap hari. Dia menghadapi singa dan serigala tiap hari. Dan Daud orang bijaksana, menghitung hari-hari yang pernah ditolong Tuhan. Saudara, untuk melewati masa-masa ini, saudara harus menghitung berkat-berkat Tuhan dalam hidupmu. Amin. Kalau hari-hari ini anakmu harus sekolah jenjang yang lebih tinggi, misalnya SMA,
misalnya masuk kuliah, saudara harus bicara. Tuhan yang pernah meloloskan pembiayaan anakku SD dan SMP, SMA dan kuliah ini pun akan menyelesaikannya bagi aku. Ada yang mau tepuk tangan buat Tuhan? Jadi tidak ada yang mustahil buat orang yang berdoa. Tidak ada mustahil untuk orang yang berharap kepada Tuhan. Peristiwa ini agak lucu. Kemarin saya khotbah ini tapi di sekolah minggu. Anak-anaknya tanya, Pak Yohanes, bagaimana kok dapat ikannya? Ya, saya cerita dengan sesuatu imajinasi saya, tapi saya tahu itu lebih dahsyat daripada imajinasi saya. Saya bisa bayangkan, Petrus gak ngerti apa-apa. Waktu Yesus bilang, Petrus, tolong tebar jalamu. Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh bukan orang ahli cari ikan. Yang nyuruh yang punya laut. Yang nyuruh yang punya ikan. Dia bisa bilang sama ikan begini, kan gitu misalnya toh, pergi ke bagian itu. Paham? Kalau tidak mau kamu tak habisin spesiesmu, bisa seperti itu ya. Karena dia Tuhan pencipta ikan, Tuhan pencipta laut. Lalu dia langsung suruh Petrus, Petrus yang dalam itu ya. Dan seakan-akan semua kebetulan. Kebetulan adalah kata-kata dari seorang manusia yang tidak mengerti hebatnya Tuhan. Mungkin saudara, saya punya ikan besar. Ikan hampir 1 meter, namanya arowana. Itu saudara lucu sekali. Kalau kasih ikan, kasih makan gini ya. Dia tahu, dia langsung gini. Dia mundur ekornya, lalu gini. Saya masukkan, stak gitu langsung makan. Wih, makan. Jari bisa habis. Kasih ikan langsung stak gitu. Nanti kalau dikasih ikan lagi dia mundur lugu, stak. Hatinya mungkin dia bangga. Tapi dalam hati saya begini, kamu ndak usah gaya-gaya. Yang takut kamu mati itu saya. Anda mengerti maksud saya? Kalau Anda ini kadang-kadang berusaha bagaimana caranya. Saya kasih tahu, sia-sia orang jaga kota. Kalau bukan Tuhan yang jaga kota. Keberhasilanmu selama ini, itu murni dari tangan pencipta langit dan bumi. Ada yang mau tepuk tangan buat Tuhan? Orang bilang saya pandai, saya bisa mengerti likopen di dalam tomat. Itu bisa bikin buat kanker. Vitamin C di dalam jeruk bisa membuat daya tahan tubuhmu naik. Tapi saya hanyalah teknisi kesehatan. Saya yang ngerti vitamin C, saya yang ngerti jeruk. Saya tidak ikut menciptakan jeruk. Siapa yang menciptakan jeruk? Tuhan. Bahkan ketika saya seperti teknisi sepeda motor, bensinnya diisi ya, kenapa? Jarumnya turun. Saya mau tanya sama saudara, kemampuan saudara isi bensin itu Anda kepingin ngisi bensin atau gara-gara jarumnya turun? Masa saudara datang ke pom bensin bilang, aku kok kepingin ngisi bensin ya? Ya? Atau jarumnya turun? Jadi saya kasih tahu, kemampuan nggak telat isi bensin, nggak bisa sombong, karena tanda-tandanya diberi oleh pencipta sepeda motor. Begitu pula saya lihat jerawat, oh jerawatnya di dahi, berarti pencernaannya salah. Oh putih-putihnya di kuku kurang, daya tahan tubuhnya turun. Kelihatannya saya pinter, padahal tidak. Tanda-tanda itu diberikan Tuhan di dalam hidupmu. Karena itu saudara, marilah kita mengerti bukan hanya tanda-tanda akhir zaman, tapi tanda-tanda kesehatan kita. Kalau saudara sudah merasa kram, oh iya, berarti memang Tuhan izinkan. Saya mengerti, saya kurang minum air putih. Gitu. Oh, saya lututnya sakit. Oh, berarti kalau lutut kirinya sakit, lutut kanannya enggak sakit. Oh, berarti purin sudah naik. Apa yang terjadi kalau purin sudah naik? Cekot-cekot sampai sakit. Bagaimana caranya? Air putih diperbanyak, kaldu dikurangin, jeroan enggak usah dipikir. Lalu apa? Ambil daun salam. Daun salam 5 lembar sampai 10 lembar. Direbus air 2 gelas. Didinginkan, diminum. Maka asam uratmu akan turun. Kenapa daun salam kok bisa sakti? Karena yang menciptakan siapa? Yesus. Ada yang mau tepuk tangan buat pencipta daun salam? Sebenarnya semua dari Tuhan dan untuk Tuhan.
Waktu Tuhan suruh kami ambil daun salam untuk ngobati asam urat, seakan-akan aneh. Masa asam urat kok musuhnya daun? Saya nggak bisa bayangkan obat daun salam itu sudah ditemukan sebenarnya 1000 tahun yang lalu. Cuma kami ahli pangan meneliti sekarang. Ternyata di dalamnya itu ada sejenis allopurinol alami untuk menghancurkan asam urat. Pertanyaan saya, pengobatan Cina dan Jawa yang kuno, daun salam itu dari mana coba? Hikmat Tuhan. Mungkin tampak bodoh ketika ngambil daun untuk cekot-cekot di lutut. Tapi saya percaya sesuatu yang dari Tuhan pasti luar biasa. Yang mengerti katakan amin. Di Wahyu pun ditulis ribuan tahun yang lalu. Suatu ketika ada daun yang menjadi obat. Saudara diberkati Tuhan? Next. Ya ini ya, saudara bisa lihat apapun masalahmu, mungkin kau punya masalah di bidang keuangan. Kau mungkin ada masalah di bidang kesehatan. Mungkin di pernikahan keluargamu, mungkin di pekerjaanmu, bahkan mungkin di pelayananmu. Bahkan mungkin di sekolah, yang masih sekolah. Semua pasti Tuhan tolong. Yang setuju katakan amin. Tidak ada yang tidak ditolong Tuhan. Kenapa? Karena Anda sedang mencari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kita berdoa saudara ya. Aku bersyukur kepada Tuhan buat banyak hal baik yang terjadi dalam hidup kami. Aku bersyukur Tuhan buat banyak hal yang kita alami. Aku bersyukur Tuhan kalau pagi ini kami boleh mendengar bahwa Tuhan pasti datang dengan firman-Mu. Dan kami tahu bahwa pendengaran akan firman Tuhan itu akan menyembuhkan kami. Firman Tuhan itu akan membuat iman kami bangkit. Dan kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Aku percaya Tuhan semuanya pasti diberkati Tuhan. Semuanya pasti ditolong Tuhan dan tidak ada yang tidak ditolong Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya Roh Kudus, aku percaya pengurapan Tuhan. Aku percaya pertolongan Tuhan, karena pertolongan kami ini benar-benar dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Saudara, taruh tanganmu di bagian badanmu, saya akan berdoa buat saudara. Tuhan kau lihat tangan-tangan yang melekat di bagian badannya ini. Tuhan kau lihat orang-orang yang rindu didoakan ini. Baik yang sakit, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus, segala tulang-tulang akan dijadikan baru. Jantung-jantung dibentuk baru. Sakit mah disembuhkan Tuhan. Bagi pemirsa juga yang melihat, dimanapun engkau melihat. Kalau engkau sakit, taruh tanganmu di bagian badanmu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa untuk semua yang melihat streaming ini. Kalau engkau sakit dimanapun, kankermu akan dicabut oleh Tuhan. Semua penyakitmu akan dihempaskan oleh Tuhan. Supaya dunia melihat, pertolonganmu hanyalah dari Tuhan. Sekarang angkat tanganmu, saya akan berdoa berkat buat saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah ke rumahmu, pulanglah ke pekerjaanmu. Pulanglah kembali ke di mana engkau ditaruh Tuhan dalam hidupmu. Menjadi berkat buat bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan katakan. Amin.